Baik, nah ini nih, kayaknya ini yang paling sering dicari-cari nih, terkait dengan apa sebenarnya benefit dari beasiswa ini. Dan tentunya ini yang menjadi daya tarik kita ya, setiap mencari beasiswa, pasti yang dicari utamanya itu apa sih manfaatnya, apa sih hal-hal yang memang ditawarkan dari pihak beasiswa ini. Nah, mari kita bahas terkait dengan manfaat-manfaat yang memang diberikan oleh Bright Scholarship itu sendiri. Yang pertama nih ya, ada tuition fee yang dimana tuition fee ini adalah berupa tunjangan UKT atau pembiayaan semester selama aktif menjadi mahasiswa dari semester 1 sampai semester 8 nantinya tetap ditanggung terkait dengan UKT-nya. Terus yang kedua ada living allowance yang dimana ini berupa pemberian uang saku teman-teman, uang saku bulanan untuk masing-masing penerima beasiswa. Jadi kita tidak hanya kayak diberikan fee UKT aja, jadi uang untuk UKT itu sudah dibayarkan di balik layar. Jadi dari Bright Scholarship sendiri yang sudah bekerja sama atau menghubungi dari pihak rektorat kita di masing-masing kampus seperti itu. Jadi kita tidak perlu harus repot-repot mengurus yang namanya UKT. Nah, terus yang kedua ini menarik nih terkait dengan uang saku. Pasti teman-teman mikir, aduh berapa sih uang saku yang akan kita diberikan dari beasiswa ini? Cukup banyak dan cukup untuk 1 bulan karena ini dikasihnya per bulan ya, jadi cukup untuk di 1 bulan itu karena bulan depan kita udah cair lagi gitu. Terus ada namanya fasilitas asrama. Nah, kalau teman-teman tanya, kenapa sih Kak dari beasiswa sebanyak itu beasiswa Kakak harus milih yang namanya beasiswa Bright Scholarship? Itu karena adanya fasilitas asrama sebenarnya, teman-teman. Jadi dulu itu saya sangat mencari yang memang memberikan fasilitas asrama atau tempat tinggal karena bukan hanya dari segi perekonomian saja yang menjadi masalah saya waktu itu, tetapi juga dari segi tempat tinggal karena walaupun saya tinggal di Lombok, asli Lombok, tetapi antara Lombok Timur dengan Mataram cukup jauh dan keluarga di sini juga tidak ada, jadi butuh untuk yang namanya tempat tinggal juga. Terus di asrama ini banyak sekali kegiatannya dari kita bangun tahajudnya juga diperhatikan sampai nanti almuk setelah kita sholat isya sangat diperhatikan terkait dengan ibadah kita juga di asrama ini. Dan itu juga yang tadi saya mention terkait dengan pembinaan itu juga sangat ditekankan terkait dengan adanya pembinaan bukan hanya pembinaan tentang agama saja tetapi tentang pembangunan skill dari skill public speaking, desain dan semuanya sangat diperhatikan karena memang tujuan utama dari Bright Scholarship ini adalah untuk memberikan dukungan penuh sehingga teman-teman ketika keluar dari kampus, ketika wisuda atau ketika lulus dari perkuliahan, teman-teman sudah siap untuk melanjutkan ke dunia kerja seperti itu. Terus yang selanjutnya ada dukungan student exchange dan kompetisi internasional. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat tadi ketika saya menampilkan beberapa hal-hal pencapaian yang sudah saya dapatkan, ada di sana ketika saya berkompetisi ke luar negeri, di mana saya pernah berkesempatan untuk ke Singapura dan Malaysia dan alhamdulillahnya, kenapa saya bisa untuk ke sana itu memang dibantu dari Bright Scholarship itu sendiri. Jadi itulah yang menjadi hal-hal yang benefit yang memang sangat luar biasa diberikan oleh beasiswa ini. Terus nih yang selanjutnya, wow cukup banyak ya, mohon maaf. Jadi selanjutnya ada networking nasional dan internasional. Jadi penerima beasiswa Bright akan mendapatkan networking ke alumni penerima Bright Scholarship yang memang sudah bekerja di luar negeri mungkin atau berkuliah lanjut di luar negeri itu kita tetap bisa mendapatkan jejaring alumninya sehingga kita bisa banget untuk minta tips dan trik terkait dengan bagaimana cara untuk kuliah di luar negeri, bagaimana cara untuk kerja di luar negeri dan yang lainnya. Terus selanjutnya ada pembinaan komprehensif. Nah, ini yang saya bilang tadi teman-teman. Jadi kita dua setiap bulan itu ada 2 kali pembinaan which is itu 2 minggu sekali itu pasti akan ada yang namanya pembinaan dan itu materinya berbagai banget dan itu tentunya yang ngebuat kita tidak bosan terkait dengan pembinaan itu dan tentunya banyak banget ilmu-ilmu yang kita dapatkan dan pembinaannya gratis kayak kita diajarkan banyak sekali ilmu tetapi itu dengan cuma-cuma dan sangat disayangkan untuk tidak menerima beasiswa ini atau tidak memilih beasiswa ini karena memang manfaatnya terutama di bagian sana adalah benefit-benefit unggulan dari Bright Scholarship. Terus yang selanjutnya dan yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat yang dimana Bright Scholarship memang
bukan hanya kita diperuntukkan untuk aktif dalam segi akademik saja, tetapi kita juga harus menjadi orang-orang atau mahasiswa yang bisa langsung terjun ke masyarakat untuk membantu memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.